Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, yang kita tahu semuanya bahwa kesehatan merupakan modal untuk melakukan apapun, modal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa merupakan sesuatu yang mengandung berbagai macam pelajaran untuk kita semuanya. As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, puasa merupakan junnatun, merupakan benteng, wa hisnun, penjaga, hasinun minan nar, yang bisa menjaga daripada api neraka. Lantas apa hukum berpuasa? Di sana ulama menjelaskan hukum berpuasa secara umum ada 4 di sana. Puasa ada kalanya hukumnya wajib. Puasa ada kalanya hukumnya sunnah atau nadab. Puasa ada kalanya hukumnya al-karahah ataupun makruh. Dan puasa ada juga yang hukumnya sampai haram. Bagaimana, apa puasa yang wajib, apa puasa yang sunnah, dan apa saja yang makruh bahkan yang haram? Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama puasa wajib. Puasa wajib, ulama menjelaskan di sana ada 6 keadaan, ada 6 hal, ada 6 perkara. Yang pertama adalah shaum Ramadan. Jelas puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah shaumul qada, puasa qada, puasa hutang. Jika seseorang di sana mempunyai hutang puasa Ramadan, suatu hari mungkin dia sakit sehingga dia tidak bisa menjalankan puasa, ataupun dalam keadaan bepergian ke suatu kota sehingga dia tidak berpuasa, maka dia hukumnya untuk melunasinya ataupun membayarnya, maka hukumnya wajib, namanya puasa qada. Kemudian yang ketiga yang masih hukumnya wajib juga adalah shaumul kafarah, ya puasa kafarah, ya puasa yang menjadi tebusan di sana, kafaratul zihar, ya, au qatlin, au jima' Ramadan, ya, ataupun pembunuhan, ataupun sebagai pengganti ketika seseorang melakukan berhubungan di siang hari bulan Ramadan, yang mana kita ketahui semuanya hukumnya berat, yang insya Allah nanti akan kita bahas juga. Yang selanjutnya yang puasa hukumnya wajib juga adalah shaum fil haji wal umrah badalan 'anil dzabhi fil fidyah, yaitu puasa ketika seseorang di dalam haji ataupun umrah sebagai pengganti, ya, daripada menyembelih fidyah, itu hukumnya wajib juga. Kemudian as-shaum fil istisqa idza amara al-hakim, puasa ketika hendak menjalankan salat istisqa, ya, salat minta hujan, ketika sesuatu ataupun suatu kampung, suatu negeri di sana kemarau panjang, tidak ada hujan turun, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya sebelum menjalankan salat istisqa, seseorang di perkampungan tersebut, di negeri tersebut menjalankan puasa yang sifatnya wajib jika, ya, di sini jika diperintahkan oleh seorang imam yang ada di sana, oleh kepala daerah yang ada di sana. Kemudian yang keenam adalah shaumun nazar. Yang keenam yang sifatnya wajib, yaitu adalah puasa nazar. Kita tahu sendiri bahwa nazar adalah hutang, nazar adalah suatu janji, dan janji harus dilunasi, tidak boleh dilunasi. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah puasa wajib yang pertama yang sifatnya wajib. Yang kedua adalah puasa yang sifatnya sunnah. Nah, ini puasa sunnah merupakan huwal asl. Ini asal puasa itu sunnah di sini, yang terbagi menjadi 3. Ada kalanya yatakarrar bitakarruris sinin, ada kalanya puasa yang sifatnya tahunan, seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kalanya puasa yatakarrar bitakarruris syuhur, puasa yang sifatnya bulanan. Contoh seperti ayyamul bid, ya, hari-hari putih, ya, hari-hari di mana di sana kenapa dinamakan hari putih, karena ketika tanggal 13, 14 dan 15 di sini, ya, hari-hari bid, Ketika tanggal itu 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah tentunya,
rembulan bersinar terang, makanya dinamakan ayyamul bid, disunahkan untuk berpuasa. Kemudian selain itu juga yang sifatnya bulan adalah al-ayyam as-sud, ya. Artinya adalah hari-hari gelap. Kenapa dinamakan gelap? Karena di sini tanggal 28, 29 dan tanggal 30 setiap bulan Hijriah. Karena di sana rembulan sudah hilang cahayanya. Ya, yang pertama tadi ayyamul bid, hari cerah atau hari putih, hari cerah, karena rembulan ketika itu tanggal itu 13, 14, 15 bersinar dengan terang. Sedangkan ayyamus sud yaitu bulan gelap ketika rembulan bersinar sudah sudah gelap, yaitu tanggal 28, 29 dan 30, dan semuanya itu disunahkan untuk berpuasa. Ini yang sifatnya bulanan. Kemudian ada juga yang sifatnya mingguan. Jadi puasa sunnah itu terbagi menjadi ada yang tahunan, ada yang bulanan, dan ada yang mingguan. Ya, yang mingguan adalah yatakarrar bitakarrur asabi kal itsnin wal khamis, sebagaimana puasa hari Senin dan juga puasa hari Kamis, ya. Dan sebaik-baik puasa sunnah di sini afdhalus siyamin nafil shamu yaumin wa iftaru yaumin, ya, wa huwa shaum sayyidina Daud alaihi salam. Sebaik-baiknya puasa di sini dijelaskan yaitu puasa Nabiullah Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa sunnah, sebaik-baik puasa sunnah, ya. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga. Tadi yang pertama ada puasa yang hukumnya wajib. Yang kedua ada puasa yang hukumnya sunnah ataupun an-nadab. Yang ketiga ada puasa yang hukumnya makruh. Apa ada puasa yang hukumnya makruh? Ada. Di sini dijelaskan, ya. Ifradu yaumil jum'ah awis sabat awil ahad, yaitu puasa hanya hari Jumat saja atau Sabtu saja atau Ahad saja. Jadi hari Jumat saja berpuasa atau Sabtu saja berpuasa atau Ahad saja berpuasa, ataupun shaumud dahar, puasa setahun penuh, ya, liman yakhaf ad-darar aw fawati haqqin mandub, ya, ataupun biasa puasa dahar, puasa setahun penuh jika memang ditakutkan di sana ada sesuatu, ditakutkan ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Orang melakukan sesuatu yang sunnah, contohnya berpuasa, tapi bagaimana dengan nafkah keluarganya, contohnya sesuatu yang wajib. Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib kemudian melakukan yang sunnah, ya. Yang wajib tetap kita harus lakukan, yang sunnah kita tambahkan. Jangan sampai, ya, terkadang ada orang yang saking mengebu-ngebu amalan yang sunnah, dia terlalu semangat yang sunnah sehingga yang wajib dia ditinggalkan ataupun yang wajib terlantar, ya. Jangan seperti itu. Itu merupakan sesuatu yang dilarang atau tidak baik. Jadi yang tetap yang wajib kita lakukan, yang sunnah kita tambahkan, gitu, jika memang memungkinkan, ya. Itu yang makruh. Kemudian hukum puasa yang keempat, ya, adalah puasa haram, ya. Puasa yang sifatnya haram, ya. Tadi ada hukumnya yang makruh, puasa hari Jumat saja, ataupun Sabtu saja, ataupun Ahad saja. Kenapa hukumnya makruh, ya? Tadi kita balik lagi, kenapa hukumnya makruh? Karena ketika hari Jumat adalah Idul Muslimin. Hari Jumat adalah hari rayanya orang Islam. Sedangkan hari Sabtu Idul Yahud. Hari Sabtu adalah hari rayanya orang Yahudi. Sedangkan Al-Ahad Idul Nasara. Sedangkan hari Ahad adalah hari rayanya orang Nasrani. Maka seolah-olah kita ketika hari raya, ya, tidak boleh berpuasa lah. Ataupun ketika Sabtu atau Ahad mengagungkan mereka atau seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi ketika hari Jumat adalah hari rayanya orang Islam, hari Sabtu hari rayanya orang Yahudi, sedangkan hari Ahad adalah hari rayanya orang Nasrani. Namun di sini dijelaskan walau shoma yaumaini minha au kulluha. Walau shoma yaumaini au minha au kullaha. Seandainya seseorang berpuasa 2 hari, ya, Jumat dengan Sabtu. Kalau Jumat saja nggak boleh, Sabtu saja nggak boleh, Ahad saja nggak boleh. Tapi Jumat dengan Sabtu atau tiga-tiganya, Jumat, Sabtu dan Ahad tiga-tiganya, maka seseorang di sini fala karahata idza ifrada hina idzin. Maka boleh saja, karena di sana tidak ada ifrad, tidak ada menjadikan satu hari saja khusus di sana, sehingga kemakruhannya hilang. Jadi ini sifatnya makruh saja. Kita tahu bahwa makruh ada sesuatu yang, ya, dilakukan boleh saja, namun sebaiknya ditinggalkan, tidak tidak baik untuk dilakukan seperti itu. Apakah haram, apakah dosa? Ya tidak, tentunya, karena di sini hanya makruh saja. Yang sekarang yang terakhir adalah yang keempat adalah puasa yang sifatnya haram. Jadi ada puasa
Ada wajib puasa Ramadan, ada juga puasa yang sifatnya haram, Masya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini puasa haram terbagi menjadi dua. Ada yang haram namun tetap sah, dan ada yang haram dan tidak sah. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa haram itu terbagi menjadi dua, puasa haram. Ada yang tetap sah dan haram dan tidak sah. Yang pertama, haram yang tetap sah. Dia puasa, hukumnya haram, namun tetap sah. Dan dia berdosa ketika berpuasa. Ada seperti itu. Jadi sesuatu yang sah belum tentu itu haram. Jadi ada sesuatu yang haram tapi tetap sah saja. Sebagaimana apa di sini? Wa huwa shaumuz zaujah biduni idzni zaujiha. Jadi sebagaimana seorang istri berpuasa sunnah, saya ulangi lagi, istri berpuasa sunnah bukan wajib ya. Istri berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya, itu hukumnya haram dan tetap sah ya. Jadi seperti itu. Ini sebagai contoh adalah seorang istri yang dia berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya. Tentunya sunnah ya, puasa sunnah, karena dia mesti izin ke suaminya. Kalau puasa wajib, kalau suaminya melarang berarti dialah yang nggak benar suaminya ya. Jadi ini puasa sunnah, maka mesti izin, bang boleh apa tidak saya berpuasa. Kalau boleh ya dilanjut. Walaupun dia tidak izin tetap sah saja puasanya, cuma haram ya, cuma haram. Kemudian ada yang haram dan tidak sah. Di sini ada beberapa banyak bagian. Namun di sini ada 5 ya, ada 5 bentuk. Yang pertama adalah shaumu yaumil idul fitr ya. Jadi hari Idul Fitri ya, tanggal 1 Syawal itu tidak boleh berpuasa, haram dan tidak sah. Ya, yauma ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaikum fihi shiyam. Hari di mana dihalalkan untukmu melakukan makan apa saja dan diharamkan bagi kalian untuk berpuasa. Ketika hari raya Idul Fitri ya, yauma halallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaikum fihi shiyam. Kemudian ada hari raya Idul Adha ya, hari raya Idul Adha di sini. Yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ayyamut tasyrik, yang ketiga adalah hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Tanggal 10 kita menyembelih, setelahnya tanggal 11, 12 dan 13 namanya hari tasyrik, kita tidak boleh berpuasa juga dan tidak sah. Ya, jadi 4 hari berturut-turut. Tanggal 10 ketika kita menyembelih, 11, 12, dan 13 itu semuanya haram dan tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa hari syak, hari ragu. Ya, tanggal 30 Sya'ban ya, ketika mau Ramadan. Kemudian orang berbincang, ada berbincang, ada idza tahaddats an-nas bi ru'yatil hilal. Apabila seorang berbincang tentang adanya melihat hilal dan masih ragu, tapi ada yang berbicara tentang hilal. Tapi ini mudahlah kalau zaman sekarang ada namanya sidang isbat ya. Sudah ada tim ya, kita tidak perlu pusing lagi untuk zaman sekarang. Yang terakhir adalah shaumun nisf al-akhir min Sya'ban, yaitu puasa puasa akhir di bulan Sya'ban, setengah akhir di bulan Sya'ban, maknanya tanggal 16, 17, 18 dan seterusnya. Itu hukumnya haram ketika seorang hendak berpuasa sunnah ya. Hendak berpuasa sunnah itu hukumnya haram. Tapi di sini keharaman tersebut apabila tentunya puasa sunnah biasa ataupun dia tidak terbiasa berpuasa. Tapi kalau memang sudah terbiasa berpuasa, dia sudah terbiasa puasa Senin ataupun Kamis, melanjutkan kebiasaan nggak apa-apa. Tapi kalau tidak terbiasa berpuasa sebelumnya, maka tidak boleh berpuasa. Ataupun dia mempunyai hutang puasa, ataupun puasa yang sifatnya wajib, dia punya hutang ataupun punya nazar ataupun hutang puasa Ramadan, maka tidak apa-apa di setengah akhir bulan Sya'ban, karena ini hutang ya, harus dilunasi, maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah puasa sunnah yang dia tidak terbiasa. Jadi seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah wawasan kita tentang puasa. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridha-Nya hingga kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.